Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita melanjutkan pembahasan soal limit fungsi aljabar. Pada sesi ini kita akan membahas metode merasionalkan pembilang dan penyebut. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X menuju 0, akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 kurang 1 per X. Pembahasan. Limit X menuju 0, akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 kurang 1 per X. Ya, kita sederhanakan, kita tentukan nilai dari limit ini menggunakan teknik rasionalisasi pembilang. Ya, karena bentuk akarnya di bagian pembilang. Oke, nah untuk merasionalkan kita kali dengan bentuk seperti ini ya, lawan dari pembilang ini, yaitu akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah 1 per akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah 1. Oke. Selanjutnya kita perkalikan ya, akar ini, bentuk akar ini kita kalikan dengan bentuk akar ini. Karena ini adalah akar pangkat 2, artinya 1/2 tambah 1/2. Sehingga perkalian ini menghasilkan akarnya, triknya kita coret saja ya. Sehingga kita dapat bentuk ini. S pangkat 2 tambah X tambah 1. Kemudian min 1 kali plus 1 hasilnya 1. Kemudian bagian penyebut kita kalikan juga X kali akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah 1 itu hasilnya seperti ini ya. Ya. Lanjut kita sederhanakan. X dikurang X ini kan hasilnya 0. Sehingga yang tersisa atau bentuk yang kita dapatkan adalah X pangkat 2 tambah X per X kali akar X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah 1. Nah, bentuk ini jika kita gunakan teknik substitusi langsung, masih terjadi 0 per 0, di mana 0 per 0 itu adalah bentuk yang tak tentu. Sehingga kita butuh lagi bentuk penyederhanaan yang lebih sederhana sehingga tidak terjadi 0 per 0. Nah, perhatikan X ya, ini penyebutnya X, kemudian pembilang X pangkat 2 tambah X. Nah, bentuk ini kita sederhanakan ya dengan cara faktorisasi. Oke, kita faktorkan ya. Nah, sehingga kita dapat X kali X tambah 1. Jadi X kali X kan X pangkat 2. X kali tambah 1 adalah X. Ya, sehingga bentuk faktornya benar. Nah, selanjutnya bentuk ini kita perhatikan, ini bagian pembilang, ini penyebut. Nah, kita bisa gunakan trik coret ya. Ini hasilnya 1. Oke, jadi yang tersisa adalah limit X menuju 0, X tambah 1 per akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 tambah 1. Nah, karena yang menyebabkan 0 per 0 di bagian penyebut dan pembilang sudah tidak ada, sehingga kita bisa lakukan substitusi langsung untuk bentuk yang ini, terakhir ini. Oke, nah sehingga kita dapat X kita ganti 0, 0 tambah 1, kemudian 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 1 per 1 tambah 1. Karena ini kan hasilnya akar 1 adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 1/2. Jadi kesimpulannya nilai limit X menuju 0, akar dari X pangkat 2 tambah X tambah 1 kurang 1 per X adalah 1/2. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua seperti ini. Tentukan nilai dari limit X menuju 3, akar dari 2X kurang 2 kurang akar 3X kurang 5 per 3 kurang X. Nah, kalau kita gunakan teknik substitusi, ini terjadi bentuk 0 per 0. Sehingga metode itu tidak bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini menggunakan teknik merasionalkan pembilang ya. Ini pembilangnya, bentuk akar. Jadi bentuk akar yang kita rasionalkan. Nah, sama langkahnya ya. Kita kali dengan bentuk lawannya ini ya, karena di sini minus berarti lawannya nanti bentuk plus. Ya, sehingga kita dapat nah ini. Nah, oke. Jadi kita kalikan bentuk ini limit X menuju 3 akar dari 2X kurang 2
kurang akar dari 3x kurang 5 per 3 kurang x dengan ini ya, akar dari 2x kurang 2 tambah akar dari 3x kurang 5 per akar 2x kurang 2 tambah akar 3x kurang 5. Nah, selanjutnya kita kalikan bentuk ini ya. Jadi kita kalikan, ini kan faktornya bisa ini, kita kalikan dengan ini ya. Kemudian dengan ini. Nah, trik mengalihkan bentuk akar, jika basisnya atau bilangan pokoknya itu bentuk akar sama, berarti triknya kita coret akarnya ya. Ini ya, jadinya hilang ya, jadi satu, ini juga sama. Oke, sehingga kita dapat bentuk limit x menuju 3, 2x kurang 2 ya. Plus minus ya, minus kita kalikan dengan tanda plus, ini yang plus berarti tetap bentuk negatif. 3x kurang 5. Oke, bagian pembilang sudah selesai. Sekarang kita ke bagian penyebut. 3 kurang x kali ini ya, bentuk akar ini yaitu akar dari 2x kurang 2 tambah akar 3x kurang 5. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini ya. Kita perkurangkan 2x dikurang 3x, itu hasilnya min x ya, minus 2 kurang negatif 5 berarti jadi plus, berarti plus 3. Oke, bagian penyebut tetap kita teruskan saja karena tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk ini ya, bentuk min x ditambah 3 dengan 3 dikurang min x. Bentuk ini pada hakikatnya kan sama. 3-nya plus, ya kan? Variabel x-nya minus, ya. Berarti bisa kita coret bentuk ini ya. Oke, kita coret. Oke, jadi sisa 1. Jadi juga sisa 1. Oke, sehingga kita dapat bentuk. Nah, 1 per, jadi bentuk yang terakhir adalah limit x menuju 3, 1 per akar dari 2x kurang 3, tambah akar 3x kurang 5. Nah, bentuk yang terakhir ini kita bisa gunakan metode substitusi, yang merupakan metode dasar dari menentukan limit, ya. Nah, kita coba substitusi, ya kan? Ah, maaf ya, jika kita substitusi ini ada kesalahan sedikit. Jika kita substitusi, ini tidak perlu lagi ya. Saya hapus saja ini ya. Jadi kita tidak perlu ini saya lagi. Ketika kita sudah substitusi nilai x-nya. Jadi kita dapat 1 per akar dari 2 kali 3, karena x-nya menuju 3, kurang 2 tambah akar 3 kali 3 kurang 5. Hasilnya adalah 2 kali 3, 6, kurang 2, 3 kali 3, 9, kurang 5. Sehingga kita dapat 1 per akar 4 tambah akar 4. Nah, akar 4 kan 2, sehingga kita dapat 2 tambah 2, hasilnya 1/4. Jadi, nilai limit x menuju 3, akar dari 2x kurang 2, kurang akar 3x kurang 5 per 3 kurang x adalah 1/4. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke. Tentukan nilai dari limit x menuju 7, 2 kurang akar x kurang 3 per x pangkat 2 kurang 49. Ingat, setiap bentuk limit itu kita selalu menggunakan substitusi, karena itu adalah metode dasar untuk menentukan nilai limit. Cuma masalahnya di soal ini, jika kita substitusi 7 kan terjadi bentuk 0 per 0 ya. Nah, ini kan 49 per 49, ini 49 kurang 49 kan 0. 7 pangkat 2. Kemudian di sini 7 kurang 4, 7 kurang 3 kan 4. Akar 4 2, berarti 2 kurang 2, berarti 0 per 0. Maka bentuk ini untuk substitusi tidak bisa kita lakukan. Ya, makanya kita bisa tempuh dengan cara merasionalkan pembilang atau penyebut. Oke, baik, kita lakukan ya. Nah, cara yang sama. Jadi bentuk ini kita kalikan dengan lawannya bentuk ini ya. 2 kurang akar x kurang 3. Berarti kita kalikan dengan 2 tambah akar x kurang 3 per 2 tambah akar x kurang 3. Ya. Nah, itu langkah merasionalkan pembilang. Nah, sama cara yang soal sebelumnya, kita perkalikan 2 kali 2, 4. Ya, akar x kali akar x ya. Akarnya kita coret saja, karena ini kan pangkat 1/2. Hasilnya 1. Nah, sehingga kita dapat bentuk 4. 2 kali 2 kan 4. Ini akarnya kita coret, sehingga kita dapat kurang x dikurang 3. Ini minus dengan plus. Oke.
Kemudian bagi yang penyebut kita kalikan juga dalam bentuk seperti ini. X pangkat 2 kurang 9 kita kurung saja. Kali 2 tambah akar X kurang 3. Oke, lanjut. Kita sederhanakan pembilanya terlebih dahulu ya. Atau penyebutnya juga boleh. Bersamaan. Nah, kita dapatkan. Nah, 4 dikurang negatif 3 kan plus 7. Sehingga kita dapat 7 kurang X. Kemudian bentuk penyebut ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan faktorisasi ya. X pangkat 2 kurang 49 itu ada bentuk faktorisasinya adalah X kurang 7 kali X tambah 7. Ya kan? Nah, sehingga kita dapat bentuk penyebut seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan jika kita substitusi nilai 7 ke bentuk ini, kita masih temukan bentuk 0 per 0, ya. Di mana 7 kurang 7 0, terus ini 7 kurang 7 0. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuk ini ya, supaya kita bisa membagi atau mencoret bentuk yang menyebabkan 0 per 0. Oke, kita bisa lakukan teknik pengalian dengan negatif 1 per negatif 1. Oke ya. Sekarang kita kalikan negatif 1 ke bagian pembilang. Ya, sehingga ini bagian pembilang akan berubah menjadi X dikurang 7. Kemudian bagian penyebut kita kalikan juga, tetapi kita kalikan secara keseluruhan. Atau triknya kita letakkan saja di depan bentuk ini ya. Sehingga kita dapatkan limit X menuju 7, X kurang 7. Nah, ini akibat dari perkalian dengan min 1. Kemudian kita dapatkan bagian penyebutnya minus X kurang 7 kali X tambah 7 kali 2 tambah akar X kurang 3. Nah, sekarang bagian pembilang dan penyebut kita bisa coret ya, yang menyebabkan 0 per 0. Ini kan 0 per 0. Nah, kita habiskan ini dengan ini. Berarti di sini 1, ya kan? Sini juga 1. Jadi kita dapat 1 per 1 kali min 1 berarti min. Atau kita dapat bentuk limit X menuju 7. 1 per minus X tambah 7 kali 2 tambah akar X kurang 3. Nah, sekarang penyebabnya 0 per 0 sudah kita hilangkan ya, sudah selesai. Sehingga kita bisa lakukan lagi teknik substitusi. Nah, kita substitusi X menuju 7 ke persamaan ini. Sehingga kita dapat 1 per minus 7 tambah 7. Oh, maaf, ini ada kesalahan ketik ya. 1 tambah 7 tambah 7 di sini bukan tambah tetapi kurung ya, kali kurung ya, kita kali ya. Oke, maaf. Nah, sehingga kita dapat 2 tambah akar 7 kurang 3. Nah, hasilnya adalah nah ini min 14, ini tetap ya maaf, salah. Ini bukan tambah di sini berarti dikali ya, kita kali. Oke. Nah, sehingga kita sorry. Sehingga kita dapat sama dengan 1 per min 14 kali 2 tambah akar 4. Kemudian kita dapat, nah ini terus juga salah ini ya, maaf. Ini bukan tambah, tapi dikali. Iya, oke ya. Jadi 2 tambah akar 4 kan 2, berarti 2 tambah, oh maaf ada kesalahan di sini. Di sini bukan 14 ya, tetap bukan 12 di sini tetapi 14 ya. Maaf 14. Kemudian 2 tambah akar 4 di sini bukan berarti 4 di sini. Ya, jadi kita dapat 1 per min 14 kali 4. Iya, kali 4 ya. Oke. Nah, berarti jawabannya nah, di sini bukan min 10. Kita coret dulu. Iya, oke. Jadi di sini 14 kali 4 itu berarti 56 ya. Ya, 56. Jadi jawabannya di sini 1 per maaf, saya hapus saja ini ya. Jadi jawabannya adalah 1 per minus 56. Oke, jadi salah ya. Jadi coba 14 kali 4 minus 14 kali 4 berarti 1 per 56.
6. Oke lah, inilah pembahasan soal kita yang ketiga ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, tentukan nilai dari limit X menuju 8, X kurang 8 per per akar pangkat 3 X kurang 2. Oke. Nah, jika kita substitusikan 8 ke bentuk ini, kita tetap dapat 0 per 0 ya. Makanya limit yang seperti ini, yang terjadi 0 per 0, kita butuh teknik berikutnya, yaitu merasionalkan penyebut atau pembilang. Nah, untuk soal ini penyebutnya kita rasionalkan. Oke, penyelesaian. Nah, sama cara dengan soal-soal sebelumnya, kita kali dengan akar pangkat 3 tambah 2. Oke. Nah, sehingga kita dapat limit X menuju 8, X kurang 8 per X per akar pangkat 3 dari X kurang 2 kali akar pangkat 3 dari X tambah 2 per akar pangkat 3 X tambah 2. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ingat, ini kita kalikan pembilangnya ya. Langsung saja disatukan karena ini bagian pembilang ya. Tidak perlu kita kalikan satu-satu. Nanti kita lihat bentuknya. Nah, kemudian ini bagian penyebut sama ya metodenya tadi kita kalikan dengan ini ya sehingga akar pangkat tiganya habis jadi satu. Ini juga kita kalikan ya. Oke. Sehingga kita dapat bentuk limit X menuju 8 X kurang 8 ya kali akar pangkat 3 dari X tambah 2 per X kurang 4. Nah, kemudian kita coba substitusi bentuk ini apakah terjadi 0 per 0 atau sudah tidak. Nah, kalau sudah tidak terjadi 0 per 0, maka teknik substitusi bisa kita lakukan dan merupakan teknik dasar dalam menentukan nilai limit. Nah, kita coba ya. 8 kurang 8. Kita substitusi X-nya 8. Akar pangkat 3 dari 8 tambah 2. Kemudian X-nya 8 berarti 8 kurang 4. Hasilnya 0. Kemudian 2 tambah 2 per 4. Ya, oke ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu 2 ya. Karena 2 pangkat 3 8. Oke. Kita dapat 0 kali 2 tambah 2 per 4. Hasilnya 0. Ya, jadi kesimpulannya nilai limit dari limit X menuju 8, X kurang 8 per akar pangkat 3 dari X kurang 2 adalah 0. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal yang kelima. Tentukan nilai limit X menuju 5, X kurang akar 6X kurang 5 per X pangkat 2 kurang 25. Nah, soal yang kelima ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Oke, kita perhatikan. Yang kita rasionalkan adalah pembilangnya, karena pembilangnya memiliki akar. Oke, pembahasan. Nah, sama ya, kita kalikan lagi bentuk ini dengan X tambah 6X kurang 5 ya. Nah, sehingga kita dapat bentuk seperti ini, yaitu limit X menuju 5, X kurang akar 6X per 5 per X pangkat 2 kurang 25 kali X tambah 6X kurang 5 per X tambah akar 6X kurang 5. Selanjutnya masih teknik yang sama ya, perkalikanlah ini ya ini dengan ini ya. Oke, karena ini faktor sekawan, ini juga dengan ini. Oke, kita kalikan. Nah, ini kita kali. Kemudian yang bagian penyebut kita kalikan juga, tetapi langsung saja kita dekatkan menggunakan tanda kurung. Nah, X kali X berarti X pangkat 2. Bentuk akar ini dikali dengan bentuk akar ini sehingga perhatikan basisnya sama. Berarti akarnya kita coret ya. Atau satu hilang akarnya. Nah, triknya kita hilang akarnya karena sama-sama akar 2. Oke, sehingga kita dapat bentuk limit X menuju 5. X pangkat 2 kurang 6X kurang 5. Per X pangkat 2 kurang 25 kali X tambah akar 6X kurang 5. Oke. Nah, bentuk ini kita sederhanakan lagi ya. Oke, kita sederhanakan. Sehingga kita dapat X pangkat 2 ini kali ke dalam minusnya berarti min X minus kali minus 5 berarti plus 5. Oke. Bagian penyebut sama. Kita turunkan saja. Selanjutnya kita sederhanakan karena kalau kita substitusi ini masih terjadi 0 per 0 ya. Oke, kita butuh penyederhanaan lagi. Nah, bagian penyebut ini bisa kita sederhanakan dengan cara
X kurang 5 kali X tambah 5. Ya, karena pangkat 2 kan. Nah, ini juga bagian pembilang kita sederhanakan menjadi X kurang 5 kali X kurang 1. Nah, ini adalah teknik faktorisasi persamaan kuadrat. Ya, sama juga pembilang dan penyebut. Nah, bentuk ini sudah kita temukan yang menyebabkan pembilang dan penyebutnya 0, yaitu X kurang 5. Kita coret ya dengan X kurang 5. Oke. Sehingga kita peroleh persamaan limit X menuju 5, X kurang 1 per X tambah 5 kali X tambah akar 6 X kurang 5. Nah, langkah selanjutnya karena yang menyebabkan 0 per 0 sudah kita coret, ya. Sehingga kita bisa lakukan teknik substitusi. Ingat, substitusi langsung ya. Oke, kita substitusi bentuk yang terakhir ini. Nah, kita dapat semua variabel X kita ganti dengan 5. Berarti 5 kurang 1, 5 tambah 5, 5 kali 5 akar 6 kali 5 kurang 5. Nah, hasilnya adalah 4. 5 kurang 1, 4. 5 tambah 5, 10 kan. Kemudian 5 tambah akar 30 kurang 5. 6 kali 5, 30. Oke, hasilnya adalah 30 kurang 5, 25. Kemudian 5 tambah akar 25 itu adalah 5 tambah 5 akar 25, 5. Sehingga kita dapat 4 per 10 kali 10, 5 tambah 5. Oke, 5 tambah 5, 10. Sehingga kita dapat 4 per 100 atau bentuk sederhananya 1/25. Jadi, nilai dari limit X menuju 5, X pangkat 2 kurang 6X kurang 5 per X pangkat 2 kurang 25 adalah 1/5. Nah, inilah pembahasan soal-soal kita pada pertemuan hari ini atau kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.